Hari ini kita akan mempelajari mengenai cerita rakyat. Sudah pernah mendengar tentang cerita rakyat atau mendengar cerita rakyat dari orang tua, dari saudara, membaca, atau dari manapun? Bagi ada yang belum tahu, ayo kita pelajari bersama apa yang dimaksud dengan cerita rakyat. Cerita rakyat pastinya sudah tidak asing lagi di telinga kalian, bukan? Cerita rakyat memiliki berbagai macam ragam, diantaranya adalah hikayat. Hikayat merupakan cerita yang bercerita Melayu klasik yang menonjolkan penceritaan berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Kegiatan mendengarkan penceritaan hikayat memiliki manfaat yang sangat banyak sekali. Di antaranya di dalam hikayat itu terdapat teladan-teladan yang bisa kita ambil dan dapat kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Hikayat memiliki karakteristik tersendiri loh. Karakteristik yang pertama adalah kemustahilan. Kemustahilan berarti adalah hal yang tidak logis atau tidak bisa dinalar oleh manusia. Karakteristik yang kedua adalah kesaktian tokoh-tokohnya. Karakteristik yang ketiga adalah anonim. Apa sih yang dimaksud dengan anonim? Anonim berarti tidak diketahui secara jelas siapa sebenarnya yang mengarang cerita tersebut. Tapi cerita tersebut bisa sampai kepada kita. Tentu saja secara turun-temurun secara lisan. Bahkan dahulu orang percaya bahwa hikayat itu adalah sebuah kisah nyata karena tidak tahu siapa pengarangnya. Yang keempat, bersifat istana sentris. Apa itu istana sentris? Istana sentris itu artinya bertema atau berlatar kerajaan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa hikayat itu biasanya memiliki latar tempatnya di sebuah kerajaan. Bahkan tokoh-tokohnya juga merupakan raja ataupun orang-orang yang ada di sekitar kerajaan. Dan karakteristik yang kelima adalah menggunakan alur atau cerita yang berbingkai. Seperti yang kita sudah sebutkan tadi, bahwa di dalam hikayat bukan hanya cerita belaka, tapi juga memiliki nilai yang dapat kita taniti atau yang dapat kita jadikan sebagai panutan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, nilai-nilai apa saja yang biasanya termuat di dalam hikayat? Antara lain adalah nilai religius. Nilai religius ini adalah nilai yang berkaitan dengan keagamaan. Berikutnya adalah nilai sosial. Nah, jika berbicara mengenai nilai sosial, maka otomatis nilai ini adalah yang berkaitan dengan kehidupan kita sebagai masyarakat. Bagaimana kita bersikap di dalam masyarakat, bagaimana kita menjalani kehidupan bersama dengan orang banyak. Itu termasuk sebagai nilai sosial. Selanjutnya adalah nilai budaya. Nah, karena dia berlatar belakang kerajaan, maka di dalam hikayat itu juga pasti terdapat nilai-nilai budaya. Misalnya saja hikayat bangsa Melayu, maka di dalamnya itu juga terdapat nilai-nilai bangsa Melayu. Misalnya saja bagaimana cara mereka berjalan di depan orang yang lebih tua, cara mereka makan. Nah, itu merupakan salah satu nilai budaya. Kemudian adat dan tradisi di dalam kerajaan itu juga termasuk sebagai salah satu nilai budaya. Berikutnya yang terdapat di dalam hikayat juga adalah nilai moral. Nilai moral ini adalah sesuatu pesan atau amanat yang bisa kita ambil sehingga kita dapat menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selain nilai moral juga ada nilai edukasi atau nilai pendidikan. Misalnya kewajiban untuk beribadah. Nah, itu juga termasuk nilai pendidikan, terutama bagi anak-anak, sehingga mereka bisa memperhatikan bahwa beribadah itu merupakan hal yang penting. Itulah tadi karakteristik dan juga nilai-nilai yang terdapat di dalam hikayat. Untuk materi yang lain akan kita bahas pada video selanjutnya ya. Sampai jumpa. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어.